Kalau Kang Yayan sendiri masuk ke radio Lajuar ini tahun berapa? Kalau tidak salah sekitar tahun. Tapi yang paling pengalaman yang paling susah dilupakan yaitu ketika Mereka datang gitu kan, pengen kita lagi lihat siaran. Itu ada pengalaman nggak Kang Yayan gitu? Mungkin bisa sampai berjodoh gitu katanya ada gitu. Baik sobat semua, bertemu lagi di Podel Podcast Lajuar pada hari ini, dan alhamdulillah mungkin kita akan berbincang-bincang, kita akan ngobrol dengan seseorang yang memang kalau pada zamannya memang sangat dikenal luas lah di halayak pendengar radio pada zaman itu. Dan beliau ini dulu mungkin salah satu yang sangat berperan dalam masalah bikin-bikin spot, kemudian iklan ya kalau tidak salah ya. Baik, kita sambut dengan meriah Kang apa sih Kang? Yayan Fauzi. Yayan Fauzi kalau dulu mungkin di acara Sunda Tatang Sangkuriang. Wih, Tatang Sangkuriang. Istrinya ada ada dua nama. Tetapi yang paling hit, jadi saya panggil Mas, Mbak, biar enak gitu. Akang aja, Kang Yayan aja ya. Kang Yayan. Gimana Kang Yayan kabarnya sekarang? Alhamdulillah sehat. Masih puasa ya? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Mungkin kita akan mengorek-ngorek lah pengalaman Kang Yayan ini selama berkecimpung dalam dunia peradioan ya, selain dunia-dunia lain yang sekarang dijalani. Kalau Kang Yayan sendiri masuk ke radio Lajuar ini tahun berapa? Kalau tidak salah sekitar tahun 2000. 2000. Nggak bisa kurang ya? Bisa kan? Bisa kalau tahun 2000 ya? Tahun 2000 ya. Masuk sebagai penyiar waktu itu. Jadi kebetulan waktu itu kan memang seperti Kang Dani bilang bahwa saya pendatang. Kapan saya bilang? Itu ngobrol tadi ya? Iya. Jadi saya itu hiburan yang paling murah dan paling sering dinikmati yaitu radio. Iya. Nah kebetulan saya sering dengerin radio yang ada di Cikampek, terutama Radio One dulu ya. Dan yang paling favorit memang dulu itu RRI ya. Saya begitu mengidolakan penyiarnya, terutama Bung Kabul Budiono dulu. Oh, pantesan Kang Yayan mah agak ininya teh kayak Titim Fatimah ya suaranya. Kalau Bang Kabul maksudnya suaranya itu bulut-bulutnya gitu ya. Jadi bahkan waktu itu kepikiran saya cita-cita ingin jadi penyiar ya. Seperti Bang Kabul, pembawa acara berita gitu ya. Nah kebetulan pas dengar di radio ada lowongan waktu itu ya, One FM. Berarti Kang Yayan dengan saya bisa barengan ya Kang Yayan? Hampir barengan. Barengan ya. Duluan saya apa duluan Kang Yayan? Duluan Kang Dani. Oh, berarti harus manggil saya kakak kalau gitu. Duluan saya. Nah kebetulan, coba-coba aja gitu. Akhirnya kan persyaratan waktu itu harus merekam suara ya. Oh iya, direkam. Iya. Dan rekam pakai tip yang zaman dulu itu. Ya direkam pakai musik dulu ya, dimusikin baca berita ya. Iya. Pakai backsound berarti. Pakai backsound ya. Dikirim. Nemu di mana itu backsound? Nyari sendiri berarti. Nyari sendiri ya. Nah waktu itu saya kirimin ke sini ke One FM itu. Tadinya tidak begitu berharap gitu, tapi akhirnya ada panggilan ya. Entah dari apa lupa lagi ya panggilannya. Ada panggilan. Ada panggilan langsung di sini. Dipanggil lewat apa waktu itu? Ya kan ada lupa lagi ya. Telepon tidak ada dulu kan. Iya, makanya bingung. Saya ini Kang Yayan yang manggil siapa gitu. Karena kan zaman dulu mah telepon kita kan belum ada ya. Oh iya. Kalau tidak salah dulu. Saya coba ingat lagi dulu teh. Ini harus jelas loh ini. Takutnya dia datang sendiri kan tidak dipanggil. Di pos kota deh. Ada dulu tetangga memang kebetulan saya di Kampung Baru dulu. Ada yang namanya Fitri dulu teh, siaran di sini kan. Iya tahu. Jadi kalau tidak salah dari dia informasinya bahwa berarti dari mulut ke mulut. Ya mulut. Jadi akhirnya bisa masuk ke sini tahun 2000 gitu ya. Tahun 2000 berarti. Katanya yang di radio itu
Jadi semuanya memang gugur katanya ya. Cuma kebetulan pas nyari-nyari nggak ada yang bagus, pas didengerin Ada yang salah ternyata ada yang lehem gitu. Kayak mau kabul. Iya. Ternyata ya akhirnya saya dipanggil ke sini, alhamdulillah. Nah, waktu itu berarti Kang Yayan masuk ke Lajuar ini sebagai penyiar berarti ya? Sebagai penyiar Di acara apa tuh pertama kali? acara yang dari jam 12 siang itu sampai relax time atau apa ya? Oh, Yang muterin lagu-lagu mancanegara lawas sama berita dari koran itu. Ya. kalau boleh kita ngobrol flashback ke belakang, kan mungkin tidak jauh beda lah Kang Yayan dengan saya, bahwa sebelumnya memang tidak punya basic penyiar gitu. Iya, iya. Ada nggak sih misalkan kendala yang dihadapi gitu waktu itu ketika tiba-tiba yang tadinya tidak pernah siaran sama sekali tiba-tiba dihadapin dengan mixer, dengan format acara yang sudah ditentukan oleh radio? Ya memang banyak kendala. Serius ya? Banyak kendala. Terutama dalam hal suara mungkin ya. Dulu ingat waktu kebetulan. Tapi Kang Yayan suara asli juga gini ya? Suara asli begini. Kan kadang ada yang siaran radio ngegerem, terus kalau ngomong biasa cempreng gitu kan. Tapi kalau Kang Yayan gini ya? Iya emang begini. Ya. Tidak dibikin-bikin lah gitu ya? Kebetulan waktu itu kan yang nerima ini yang mentor ya, mentor Bang Indra. Bang Indra. Cuma jadi coba Tan itu suaranya dikeluarin dengan mendem di jero di kaos di gua gitu. Gak gerem banget. Coba terus dikeluarin ya. Sambil dengerin juga. Dikeluarin pakai apa tuh? Pakai kompak. Berarti diajarin sama Bang Indra waktu itu yang mentor kita ya waktu itu ya. Disuruh keluarin ya. Coba aja, jadi setiap pulang ke rumah itu Ngegerem. berusaha aja ngegerem Biar keluar. Tapi ya alhamdulillah mungkin bisa bertahan sampai 7 tahun ya. 7 tahun berarti Kang Yayan, 7 tahun lama juga ya. Nah, setahu saya dulu, seingat saya kan setelah itu Kang Yayan itu kayaknya lebih apa sih, konsen di produksi juga ya kalau tidak salah. Iya. Itu bisa diceritain nggak produksi pada zaman itu gitu kan, ketika harus membuat spot iklan ya waktu itu. Seperti apa tuh Kang Yayan waktu itu? Ya memang waktu itu cukup sibuk ya dalam pembuatan spot iklan, spot jingle juga ya. Jadi cukup menyita waktu sehingga akhirnya sama bos itu difokuskan di sana gitu ya. Karena memang waktu cukup lumayan tersita. Kalau siaran sekali-kali aja waktu itu. Yang paling lama itu siaran di Wayang Golek, Jawara. Spesialis wayang golek ya waktu itu ya. Spesialis Wayang Golek. Malam apa ya? Malam Senin. Malam Senin. Itu bisa diceritain nggak Kang yang produksi zaman dulu gitu? Kalau bikin iklan itu kayak gimana tuh zaman dulu? Dulu ya memang waktu saya udah pakai komputer ya, udah biasa. Jadi ketika ada materi iklan yang masuk, kita olah sedemikian rupa, kita susun dulu skripnya bagaimana. Setelah itu nyari para pemainnya gitu. Jadi nyari para pengisi suara waktu itu ya? Voice over kalau sekarang. Voice over namanya. Setelah itu baru kita diolah suaranya supaya lebih halus gitu ya. Setelah itu baru digabungin dengan musik dan lain sebagainya. Berarti Kang Yayan mungkin ngalamin dari Once FM perjalanannya kemudian ke Lajuar. Bisa diceritain nggak Kang Yayan mungkin seperti tadi pengalaman-pengalaman dari yang notabene dulu mungkin kita radio waktu itu belum resmi ya waktu itu mungkin ya terkait perizinan, kemudian tiba-tiba kita udah berubah gitu. Ada nggak sistem yang berubah dari mulai peralatan, kemudian dari perekrutan penyiar atau pegawai pada waktu itu? Ada dulu dirasakan ada perbedaan dulu ketika saya udah Lajuar kayaknya. Cuma di awal-awal ya, akhir One FM ke Lajuar. Ada perbatasan itu. Ada perbedaan ketika waktu itu didatangkan kepala studio itu ya, dari luar yang sudah pengalaman itu beda sekali terasa. Jadi yang tadinya kita asal-asalan gitu, jadi lebih tertata itu dalam hal siaran, dalam hal
ya segala macamnya. Terus dalam hal ini juga peralatan ngalamin juga apa dari yang biasa-biasa ke yang luar biasa gitu tahun itu. Berarti ngalamin banget berarti ya. Ini kalau misalkan berbicara, kita kan biasanya orang ngomongin apa sih, suka duka lah yang paling dirasakan ketika misalkan ikut terlibat di salah satu radio yang waktu itu memang mungkin sampai sekarang juga siapa sih orang seputaran Karawang, Purwakarta, Subang yang tidak kenal dengan Radio Lajuar. Mungkin Kang Yayan sini bisa cerita nggak sih gitu kan di sisi Kang Yayan kesibukan sebagai penyiar di sini, suka dukanya lah zaman dulu gitu. Kalau saya rasakan memang banyak sukanya mungkin ya, walaupun memang di tengah kepedihan itu. Pernah digilai fans perempuan nggak? Pernah ya, betul. Sampai dikasih lepis dulu ya. Ada yang ngasih celana berarti? Tapi ternyata pas dilihat itunya memang ukurannya nggak pas gitu? Bukan ukurannya juga memang kurang. Terus ternyata celana yang ngasihnya juga luar biasa gitu. Luar biasa. Tapi yang paling pengalaman yang paling susah dilupakan itu ketika siaran Siskamling ya. Oh benar ya. Sama Bang Kris dulu itu sampai jam 2 ya, jam 2 malam, jadi paling akhir siaran. Jadi sama Bang Kris itu kalau pulang suka bareng gitu. Naik sepeda apa? Naik sepeda ya. Bener ingat banget. Dibonceng kan Bang Kris itu. Pas datang ke depan plaza itu suka pada ngumpat dulu di sana. Karena udah menjelang pagi. Lapar, kukur-bukan gitu ya. Ada tukang kupat yang lumayan enak juga di sana. Langganan Mbak member ya. Tahu nggak gitu bahwa Kang Yayan itu penyiar Lajuar? Biasanya kalau penjual yang malam itu biasanya kan yang didengerin itu radio biasanya jam ini. Sepertinya tidak tahu sebenarnya. Jadi memang waktu itu seolah-olah saya nyumput di Nucaan. Wih, padahal masalahnya artis saya gitu ya. Penyiar radio. Andaikan tahu gitu ya si pedagang itu mungkin bisa haratis mungkin jam. Itu yang susah sekali dilupakan ya di pengalaman dengan Bang Kris di acara Siskamling. Ada juga ini yang suka teringat terus ketika acara Wayang Golek. Wayang Golek kan mulainya dari jam 11 seminggu sekali jam 3. Seminggu sekali ya. Pernah suatu ketika kan itu pakai kaset biasa ya, diputar gitu. Pas saya lagi siaran tiba-tiba ternyata saya ngadungkup gitu, ketiduran. Oh, ketiduran. Ngadungkup itu apa ya? Jadi lupa ternyata udah habis kasetnya. Itu ngalamin seperti itu ya. Tapi pernah dikomplain nggak gitu? Ke radio itu, Kang, ininya kasetnya udah beakeun gitu. Waktu itu mah kebetulan mungkin karena udah tengah malam ya. Nggak ada orang yang peduli. Waduh. Tapi kalau pendengar mah ada kali ya. Mungkin ada ya, bertanya-tanya nih. Apa radionya mati atau gimana? Nah, guru aja gitu, guru. Terus akhirnya mah dibenerin gitu ya. Akhirnya yang warejak gitu. Terus ini kaset habis ini. Beli lagi kaset orang. Diputar di keduanya kan. Said A, Said B. Oh. Tapi kalau ngisi karaoke Wayang Golek mah belum pernah. Oh enggak. itu Bang. Karena kan tadinya sering banget bawain Wayang Golek, tiba-tiba seperti almarhum Pak Asep Sunandar gitu. Enggak, nanti ini sama Pak Asep Sunandar. Terus selain ini kan dulu itu yang paling terasa banget, mungkin Kang Yayan hampir sama dengan saya seanteragan kalau dalam sekarang. Itu kan faktor fans ya zaman dulu. Dibandingin dengan radio-radio sekarang yang kayaknya fans itu enggak, kalau dulu kan bungkelekan ya. Iya. Maksudnya bungkelekan itu si fans itu datang gitu, sering kadang kita lagi siaran, mereka datang gitu kan, pengen kita lagi lihat siaran. Itu ada pengalaman nggak Kang Yayan gitu? Mungkin bisa sampai berjodoh gitu katanya ada gitu. Sering ya kalau misalkan dalam hal makanan mah kadang-kadang suka warung terus ya. Karena ada aja yang fan yang datang. Berarti ada pendengar spesial yang ngefans lah ke Kang Yayan waktu itu mungkin ya? Spesial mungkin tidak ya, tapi ini rata-rata ya memang karena fan Lajuar. Iya. Jadi siapapun penyiarnya ya ngirim aja ngirim terus. Ya itu kadang ada pakaian juga ngasih, ada yang seperti itu. Saya baru tahu malah ada yang ngasih pakaian. Tidak ada soalnya waktu itu. Baru tahu. Ini nyebutin merek nggak apa-apa ya. Kali aja nanti bisa masuk ke sini ya. Terus gimana Kang Yayan? Ya apa
apalagi ya? Yang fans itu maksudnya kan dulu kan Oh iya. interaksi penyiar dengan fans itu, interaksi radio dengan fans itu kan dulu sangat dekat banget. Sangat dekat, terutama waktu malam Senin biasanya. Fan-fan pada datang di acara karaoke Lajuar ya. Oh, Karaoke Lajuar. yang hari Minggu sore. Berarti Kang Yayan sempat siaran di situ juga ya? Saya tidak siaran, cuma bagian di biasa oprek-oprek gitu. Cuma yang siaran yang lain. Tapi karena ini kan pada tahu juga bahwa saya itu bahwa saya fans penyiar Lajuar juga gitu ya. Bahkan ya alhamdulillah dari situ akhirnya ketemu dengan seseorang gitu ya, yang sekarang jadi yang ibunya anak-anak. Jadi Kang Yayan ini sobat, salah satu penyiar Lajuar yang mungkin berjodoh itu awalnya mungkin dari radio gitu ya. Sudah berapa lama tuh Kang Yayan sampai saat ini nih? Menikah tahun biar 2005. sobat juga tahu 2005 berarti sudah 15 tahun ya. Sehingga ini juga saya juga suka mengingatkan ini Lajuar ini apa istilahnya jalan kali ya? Jalan iya. perjodohan kita, maka jangan dilupakan ya. Jadi sedih. Makanya tadi juga jadi senang maksudnya saya lihat ini. Tadi juga saya sebenarnya kesini mau sedikit ada gimana ya, mungkin cuaca puasa juga gitu. Tapi isi saya mendorong terus. Udah itu teh apa namanya, hitung-hitung ngerasa terima kasih ya kepada Lajuar karena sudah jadi jalan untuk perjodohan kita gitu. Berarti mungkin Kang Yayan ini ya asal muasalnya mungkin ya berjodoh itu adalah di radio ini mungkin. Iya. Sebagai fans ya waktu itu ya. Sebagai fan. Tapi istri wanita ya? Istri itu wanita juga. Sebenarnya pan ya. Fans berarti mungkin ya emang banyak sih yang istilahnya dari apa sih perjodohan mungkin dipersatukan ku pangeran gitu ya, bahwa jodohnya berawal dari sini. Nah, Kang Yayan kan masih suka denger radio nggak gitu di tengah kesibukan sekarang ini? Suka nyempet-nyempetin kan. Ya. Itu intens tiap hari? Tapi tidak intens ya. Paling dalam seminggu mah ada aja sehari 2 hari yang diisi untuk mendengar radio, terutama radio Lajuar. Kita suka ingin tahu perkembangan seperti apa. Betul, berarti hampir sama, ingin tahu radio yang dulu pernah kita hinggapi sih gimana. Maksudnya yang kita pernah di situ, berarti sama, kadang-kadang saya ingin tahu kayak gimana gitu sekarang. Bahkan ketika ada di perjalanan juga suka nyoba nih Lajuar ketangkap nggak sampai sini gitu. Yang saya ingat Kang Yayan itu dulu suka bawa apa sih dulu? Mending kita nanti. Tip deck apa sih? Pager Walkman. Walkman ya dulu ya. Kang Yayan tuh yang suka bawa Walkman sama kebaya bukan? Walkman. Oh ya karena mungkin kita hampir bareng, jadi penyiar yang khas misalnya kayak Desti, dia kan gelangnya tuh sampai segini budak deh. Terus Bang Kris dulu mungkin khasnya itu ya punya khas masing-masing. Cuma yang saya ingat Kang Yayan itu dulu suka bawa pakai sepeda, ya kan? Malah dulu pernah ingat kalau nggak salah sepeda itu pernah diumpetin, ingat nggak? Iya mungkin ya. Nah, pernah diumpetin, terus suka bawa ini kan dulu Walkman ya. Magic Jar. Walkman ya? Iya. Seingat saya itu Kang Yayan tuh suka bawa inilah. Apa coba? Iya. Bawa headphone. Memang dulu itu teh Walkman itu teh pertama saya beli karena waktu itu ditugaskan sama bos untuk meliput acara gitu apa arus balik lebaran. Nah ini diceritain nih. Kalau dulu kayak program radio itu ada seperti itu ya? Bisa diceritain kayak gimana itu Kang ya? Ada dulu waktu itu kan menjelang lebaran. Kayak sekarang gitu ya? Oh jadi nggak tiap penyiar ya. Saya waktu itu kebetulan diberi kepercayaan itu diberi surat tugas. Dipanggil lah gitu sama. Terus juga dikasih ininya, dikasih apa semacam itunya untuk memantau situasi arus lalu lintas. Betul waktu itu di Kopo, saya coba nyari ke kepolisian gitu. Sehingga saya merekamnya pakai itu, pakai Walkman itu. Mereka disiarkannya di wartel gitu. Jadi di waktu itu kalau nggak salah Kang Dani ya, jadi jangan bawa saya minta laporannya gimana? Oh iya benar, saya siarkan dari Walkman itu. Iya. Apa sih kalau sekarang mah sistemnya tuh apa sih? Live report kalau sekarang di wartel ya. Di wartel. Wartel stasiun waktu itu ya. Wartel di stasiun Cikampek.
Berarti kita memang dulu apa sih format radio tuh udah sangat modern ya sebenarnya waktu itu ya. Ya lumayan ya, terutama dalam hal segi peralatan di Lajuar itu dulu teh katanya dari Jerman pernah ya untuk peralatannya. Tidak tahu saya dari Jerman. Kalau dari peralatannya berarti ya. Iya, soalnya kalau membandingin dengan yang lain yang di Cikampek memang kita lebih wah lah. Lebih wah waktu itu. Dulu ya dulu. Sekarang nah, kalau lihat perkembangan radio lah di zaman sekarang mungkin Kang Yayan punya pendapat sendiri nggak dengan kondisi radio saat ini gitu, seperti apa? Kalau sekarang sepertinya jarang yang dengerin radio, kecuali orang-orang tertentu saja, misalkan orang yang di pasar yang jualan malam biasanya gitu, atau orang yang nangon domba biasanya. Nangon domba itu bawa radio? Radio. Iya. Atau juga yang di perjalanan yang naik mobil pribadi gitu, itu orang-orang tertentu. Kalau di rumah-rumah kebanyakan saya lihat pada pegang HP aja sekarang. Tapi yakin nggak sih Kang Yayan bahwa memang radio itu tidak bisa tergantikan gitu kan, walaupun misalkan sekarang sudah tergeser oleh media-media lain, masih ini nggak sih, maksudnya masih bisa bersaing nggak sih gitu radio di zaman sekarang? Insya Allah masih bisa bersaing ya, karena radio itu memang alat hiburan yang murah dan gampang dinikmati gitu ya. Asal mungkin dari pengelola radionya sendiri kreatif ya, punya terobosan untuk bisa bersaing dengan media lain. Kalau gimana? Kayak ini juga mungkin salah satu jalan terobosan lain gitu ya dengan kondisi sekarang. Mungkin sebelum ke akhir saya ingin ini dulu kan biasanya radio itu selain on air biasanya kan ada kegiatan off air lah waktu itu. Nah mungkin yang Kang Yayan ingat waktu itu off air itu seperti apa gitu, kegiatan-kegiatan seperti aja off air yang paling tidak bisa dilupakan, yang heboh, yang gitu. Yang paling tidak bisa dilupakan itu ketika ada konsernya siapa ya, wayang gitu ya, wayang band. Sang MC sama Kang Dani itu tadi di belakang ya. Bukan dengan saya lain. Sama. Iya, bisa jadi dengan saya mungkin. Sama siapa? Banyak kan zaman itu kan. Terus kita para penyiar itu dikenalkan di atas panggung ya. Biasanya banyak yang milih penyiar favorit siapa. Pengen dapat jadi penyiar apa nih? Penyiar favorit ya. Favorit ternyata. Jadi event-event yang saya ingat kan dulu kita pernah ngadain acara apa sih, Jalan Santai apa ya waktu itu, yang sampai berapa ribu itu. Mungkin kayaknya selama 7 tahun di Radio Lajuar, event-event yang paling menurut Kang Yayan paling mantap lah, paling tidak bisa dilupakan lah selain itu, kira-kira event apa gitu? Kalau saya waktu itu memang kebanyakannya di sini di bagian Dia jaga studio. Ya. Berarti paling ada yang jaga studio tuh ini berarti. Ada yang lebih ini lagi, acara motor cross bersama siapa apa itu? Motor cross. Boleh nyebutin Krating Day ya? Wah, kali aja Krating Day masuk. Sama Krating Day di OR-nya pertama. OR pertama itu. Bukan. Hah? Nama Pak Karaoke, Warna FM ya? Oh, kayaknya itu ya yang paling pertama ya, itu. Terus juga ada pencarian apa ya itu? Pencarian zakat. Bakat ya. Anak-anak muda waktu itu buat jadi idol ya. Idol apa ya itu? Cuma gitu. Tapi banyak. Kayaknya mungkin di akhir kan ya? Udah melek nih waktu. Kang Yayan mungkin punya pesan atau kesan mungkin untuk Radio Lajuar sendiri, terutama untuk junior lah, bisa dibilang junior karena mungkin anak-anak muda sekarang yang lebih keren-keren lah sekarang sebagai penyiar. Mungkin ada pesan nggak Kang? Ya, yang pertama mungkin untuk radionya sendiri Lajuar, yang mudah-mudahan tetap istiqomah ya, tetap bisa eksis ya, sampai akhir zaman lah ya. Murah zaman. Mudah-mudahan. Pertama
bosnya juga sehat walafiat. Amin. Amin. Dan banyak rezekinya. Amin. Tambahan di Soleh-soleha putra putrinya. Amin. Iya balik kayak di amplop. Dan untuk grup, untuk penyiar juga jangan berhenti untuk belajar. Karena persaingan sekarang berat sekali. Jadi kalau kita tidak mau belajar, susah untuk maju. Terus saja belajar, karena hidup ini untuk belajar. Itu aja. Itu aja. Baik sobat, kayaknya kita tidak terasa ya. Terasa nggak sih kayaknya? Tidak terasa. Saking sono mungkin ya sama Lajuar. Kayaknya kalau di guar, maksudnya kalau di ingat-ingat lagi memang memori kita itu karena udah tua mungkinnya sekarang jadi banyak yang sudah lupa. Mungkin di lain kesempatan insya Allah kita akan bertemu lagi, kita akan korek lagi, kita akan pokoknya kita akan urak-urak lagi, kita ingatkan lagi mungkin pengalaman-pengalaman atau mungkin juga kesan yang tidak bisa dilupakan selama Kang Yayan menjadi bagian dari Radio Lajuar. Untuk sobat semua, jangan lupa coba kayaknya di apa? Subscribe dan di share, kemudian di like. like jangan lupa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.